Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya aku, Ulin Nama Vlog. Semoga kalian semua diberikan kesehatan zahir batin, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusan baiknya. Di video kali ini seperti biasa aku mau share kegiatanku sehari-hari. Diawali dengan membersihkan kulkas yang sudah kotor banget, kemudian dilap-lap menggunakan air hangat. Untuk membersihkan kulkas ini tidak aku jadwal ya. Saya hanya melihat jika kulkasnya sudah kotor dan es batunya sudah penuh, berarti ini tandanya sudah harus dibersihkan. Dibersihkan sampai bersih ya, di bagian samping kanan dan juga samping kiri. Jika sudah selesai dan sudah bersih, rak kacanya dikembalikan lagi ke tempatnya ya. Karena di bagian kulkas aku yang paling bawah ini sulit dibersihkan jika hanya menggunakan lap, maka untuk membersihkannya saya biasanya menggunakan sikat seperti ini. Bentuk sikatnya tinggi dan menekuk di bagian bawahnya, jadi lebih mudah jika untuk membersihkan sela-sela kecil seperti ini. Kotoran ini biasanya berasal dari makanan cair yang menetes ke bawah kemudian mengalir ke sela-sela kecil itu. Jika sudah disikat sampai bersih, kemudian bisa dilap dengan air hangat seperti ini. Dan masukkan kembali rak kacanya ke tempat masing-masing. Dan kita lanjutkan ke food preparation ya. Karena budgetnya terbatas dan minim, untuk food prep ini tidak saya jatah setiap minggunya ya. Biasanya saya hanya membeli sayuran dan bahan makanan yang harganya murah dan dapat banyak. Kemudian disimpan di kotak transparan dan kotak tinwal seperti ini. Untuk link produk kotak tinwal ini nanti saya akan cantumkan di deskripsi ya. Supaya kelihatan estetik dan muat banyak, bahan makanan yang mau aku simpan ke dalam kulkas, aku tempatkan ke kotak tinwal seperti ini. Harga kotak tinwal ini murah banget ya, dibanderol dari harga 1000-an sampai 5.000-an. Tergantung ukuran dan size-nya masing-masing. Untuk sayuran yang ditempatkan di kotak tinwal ini dan disimpan di kulkas bagian chiller, sebaiknya dialasi dengan tisu dapur ya. Supaya airnya meresap ke dalam tisu dan sayurannya tidak cepat busuk. Sayuran yang biasanya aku beli dan aku simpan di dalam kulkas itu seperti halnya kacang panjang, wortel, bunga kul, buncis, sawi putih, labu siem, dan juga mentimun. Dan untuk protein nabati seperti halnya tempe, tahu, jamur tiram, jamur kuping biasanya aku beli mendadak ya, sehari atau 2 hari sebelum dimasak. Dan untuk protein hewaninya yang biasanya sering saya konsumsi ada ayam, ikan, lele, dan juga kikil. Dan itu pun membelinya juga mendadak ya, 1 atau sampai 3 hari sebelum dimasak. Jadi yang biasanya banyak saya simpan di freezer adalah stok frozen food buatan sendiri dan stok makanan siap saji. Saya lebih suka menyimpan stok frozen food buatan sendiri ataupun beli, juga stok makanan siap saji supaya lebih meringankan ketika sedang repot dan juga ketika sedang malas. Jadi ketika timbul rasa malas sewaktu-waktu tidak khawatir uang belanja akan membengkak ya karena jajan di luar ataupun jajan GoFood. Biasanya dalam 1 minggu itu saya sisihkan 1 hari untuk membuat makanan siap saji dan juga stok camilan. Dan untuk sayuran seperti kacang panjang biasanya aku potong menjadi 3 bagian, kemudian dimasukkan ke dalam kotak tinwal, lalu dialasi terlebih dahulu dengan tisu dapur di bagian bawahnya. Dan untuk wortelnya aku kupas terlebih dahulu ya, tanpa dicuci. Kulkas aku ini merek Polytron pintu 1 ya, yang bagian rak dalamnya dan pintunya terbuat dari kaca, jadi harus berhati-hati ketika menggunakannya. Untuk perawatannya biasanya setiap 1 bulan sekali saya bersihkan total ya. Dibersihkan dengan cara mencuci bagian rak-raknya sampai bersih dan juga rak-raknya yang di bagian pintunya. Dan untuk 2 minggu sekali biasanya dibersihkan dengan dilap-lap menggunakan air hangat. Cara ini sangat membantu sekali untuk menjaga agar sayuran ataupun makanan yang disimpan di kulkas awet dan tahan lama. Dan untuk bunga kul biasanya aku potong kecil-kecil seperti ini kemudian dimasukkan ke kotak tinwal. Manfaat menggunakan kotak tinwal putih ini selain estetik, harganya murah, juga bisa disimpan per sekali sampai 2 kali masak. Jadi bahan makanannya tidak bolak-balik keluar masuk dari kulkas. Kotak tinwal ini membantu banget menyimpan banyak bahan makanan di ruang terbatas seperti kulkas pintu 1. Karena kulkas pintu 1 ini space-nya sedikit ya, jadi harus lebih pintar-pintar dan lebih jeli ketika menyimpan bahan makanan supaya muat banyak.
Dan ketika sudah selesai disimpan di kotak tinwal semuanya, untuk kotak tinwal yang kecil-kecil ini biasanya aku tempatkan lagi di kotak transparan yang lebih besar. Lalu ditata rapi disesuaikan dengan tempatnya ya. Kalau ditata rapi dan dimiringkan seperti ini, ala-ala Korea gitu ya. Tapi ala-ala Korea versi lokal dan low budget. Tidak cuman pas saat hanya di video saja, tapi setiap minggunya saya usahakan untuk terus food preparation. Karena menurut saya food prep ini sangat-sangat membantu untuk kaum emak-emak seperti saya yang males ribet ketika memasak dan males ribet ketika membuat cemilan tapi pengen nyemil terus tanpa keluar budget banyak. Solusinya ada di food preparation. Kalian bisa mencobanya setiap minggu ya. Untuk daun bawangnya biasanya sudah aku potong-potong kecil, kemudian dimasukkan kotak tinwal lalu disimpan di freezer. Usahakan jangan terlalu penuh ya, supaya ketika disimpan di freezer dan sudah sampai 1 jam, bisa dikocak-kocak terlebih dahulu supaya daun bawangnya tidak menggumpal. Dan setelah kulkasnya sudah dibersihkan sampai bersih dan sudah kinclong, mari kita masukkan semua bahan makanannya. Di bagian rak paling bawah biasanya aku simpan mentimun, alpukat, labu siam, dan juga kubis. Kemudian ditata sampai rapi ya. Dan di bagian chiller paling atas biasanya aku simpan seperti bawang bombay, jeruk nipis, dan juga jeruk buah. Untuk stok jeruk nipis kali ini lumayan banyak ya, karena kemarin baru dikasih saudara. Dan di bagian bawahnya biasanya aku simpan sayuran yang sedikit tahan lama dan awet. Seperti halnya buncis, kacang panjang, bunga kul, dan biasanya juga saya gunakan untuk menyimpan makanan matang. Dan di bagian bawahnya biasanya aku simpan stok sayuran yang sekiranya tidak bisa kena air banyak. Ditata dengan rapi dan sekiranya sampai muat banyak ya, supaya kulkas kita ibarat kata seperti kantong Doraemon, semuanya serba ada di dalamnya. Setelah dari pagi sampai siang food preparation dan membersihkan kulkas, karena alhamdulillah sore harinya ada waktu longgar, saya gunakan untuk membuat bakwan ayam. Bahan-bahannya mudah banget ya, kalian bisa menggunakan sayuran seadanya yang ada di rumah. Untuk resepnya silahkan kalian tonton di channel sebelah ya, nama channelnya Resep Mama Masak. Nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Kemudian masukkan semua bahannya dan juga semua tepungnya. Lalu diaduk sampai rata dan masukkan bumbunya, kemudian digoreng sampai matang. Untuk membuat bakwan ini katanya yang pernah saya lihat di channelnya siapa itu Nagita Slavina, katanya jika menggunakan air dingin atau air dari kulkas itu crispy-nya akan bertahan lebih lama. Dan ketika saya praktekkan memang crispy-nya lebih tahan lama ya. Dan hasilnya pasti enak banget, apalagi buatan saya dong. Untuk bentuk bakwannya sendiri kalian bisa sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Kalau saya tidak begitu suka bakwan yang bentuknya besar, bantat karena lebih enak dan juga lebih cepat kenyang. Dan satu lagi yang pasti rasanya enak, pasti saya suka. Kalau di kota kelahiran saya ada bakwan yang bentuknya seperti ini ya, bulat-bulat, dan akhirnya saya mencontohnya karena saya pengen membuat sendiri tanpa harus membeli dengan keluar budget yang agak banyak. Dan alhamdulillah ini rasanya enak banget tanpa harus membeli dengan keluar budget agak banyak, dan saya bisa memakannya lebih banyak dan lebih puas. Semoga kegiatan yang aku share kali ini bermanfaat ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.